Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Topani Family. Di kesempatan yang baik ini, teman-teman, kita akan membahas dunia per-YouTubean ya. Konten ini sebetulnya khusus untuk para konten kreator pemula ya. Kalau sudah monetisasi sih, kalau menurut saya sudah tahu ilmunya ya. Karena sesuai dengan isi thumbnail yang saya buat di depan itu, judulnya perbedaan antara YouTuber yang sukses dan YouTuber yang halu ya. Sebetulnya kenapa sih bisa disebut dengan YouTuber sukses dan YouTuber halu ya? Keduanya itu ada kesamaan sebetulnya ya, sama-sama sebetulnya ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube ya. Saya yakin kalau teman-teman membuat akun YouTube dan bisa disebut seorang YouTuber, pastinya orientasinya adalah ingin mendapatkan penghasilan ya. Kalau faktor yang lain, ingin tenar dan lain sebagainya, itulah faktor tambahan kalau menurut saya ya. Tapi memang ada juga sih di antara teman-teman sekalian yang media YouTube itu dijadikan sebuah media untuk menyimpan video-video pribadi ya. Tapi kalau menurut saya itu tidak bisa dikatakan seorang YouTuber ya. Seorang YouTuber adalah dia membuat konten termonetisasi, artinya termonetisasi bekerja sama dengan partner YouTube yang ujung-ujungnya adalah mendapatkan penghasilan dari YouTube. Oke? Bisa dikatakan kesamaan antara YouTuber yang sukses dan YouTuber yang halu adalah sama-sama ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube. Lalu perbedaannya apa? Perbedaannya adalah sangat mencolok sekali. Simpelnya adalah YouTuber yang sukses adalah YouTuber yang tahu ilmunya bagaimana cara membuat konten yang baik dan benar ya. Sedangkan YouTuber yang halu adalah YouTuber yang tidak tahu sama sekali sebetulnya ilmu-ilmu tentang YouTube itu seperti apa ya. Seperti kata pepatah ya, atau seperti kata bijak yang sering dikatakan bahwa segala sesuatunya itu pasti ada ilmunya, termasuk dalam membuat konten YouTube. Jadi, YouTuber yang halu adalah YouTuber yang tidak tahu tentang bagaimana sebetulnya membuat konten yang benar, konten yang bisa menghasilkan uang. Lalu, kenapa bisa disebut YouTuber halu ya? Ya, bisa disebut YouTuber halu dikarenakan sebetulnya antara YouTuber sukses dan YouTuber yang halu ada kesamaan tadi. Sama-sama ingin sukses. Tapi ternyata karena si YouTuber yang halu ini tidak tahu ilmunya, YouTuber yang sukses dia menikmati kesuksesannya, sedangkan YouTuber yang halu tidak mendapatkan apa-apa, tetapi dia berkeyakinan bahwa dia akan menjadi sukses ya. Padahal segala sesuatunya itu ada ilmunya ya. Kalau tidak dengan ilmunya ya pastinya akan acak-acakan seperti itu ya. Tidak akan mencapai tujuan seperti itu. Oke, langsung saja kita akan membahas sebetulnya kesalahan-kesalahan apa yang menyebabkan dia menjadi YouTuber yang halu ya, seperti itu ya. Biasanya kesalahan ini terjadi oleh para konten kreator yang masih pemula ya, biasanya seperti itu ya. Oke, yang pertama adalah teman-teman, dia kalau membuat konten itu durasinya singkat teman-teman. Jadi kalau misalnya membuat kita melihat video dia itu biasanya durasinya tidak sampai 1 menit. Sampai 1 menit pun bisa dikatakan syukur dia bisa membuat video sampai durasi 1 menit. Bahkan jarang sekali kita temukan konten-konten dia berdurasi panjang sampai 30 menit, itu jarang sekali ya. Syukur-syukur dia bisa sampai 5 menit, itu udah syukur banget gitu ya. Bahkan kadang durasinya hanya 0, sekian detik ya, seperti itu ya. Artinya buat apa kita dengan tujuan yang tadi ya, dengan tujuan kita membuat konten adalah ingin mendapatkan penghasilan, tapi kita tidak memperhatikan durasi. Durasi di YouTube itu sangat penting sekali untuk menambah jam tayang teman-teman. Dan faktor yang kedua adalah dengan kita membuat durasi yang panjang itu bisa memuaskan para audiens di luar sana yang menonton konten teman-teman ya. Kalau kita membuat konten durasinya singkat gitu kan, artinya apakah sebetulnya yang bisa kita sajikan kepada teman-teman sekalian di luar sana yang kita mempunyai video yang singkat tadi? Apakah cukup kita memberikan informasi kepada teman-teman di luar sana dengan durasi yang singkat? Artinya imbasnya adalah penilaian para audiens kepada konten teman-teman sangat negatif. Teman-teman akan menilai ternyata konten yang dibuat si konten kreator yang halu tadi salah-salahan seperti itu ya. Jadi durasi sangat penting teman-teman ya, sangat penting diperhatikan. Kalau membuat konten itu harus minimal 15 menit lah kalau menurut saya ya. Karena selain
bisa memuaskan para audiens di luar sana, durasi yang panjang itu bisa membantu teman-teman untuk cepat monetisasi, karena durasi itu adalah salah satu faktor untuk mendapatkan jumlah jam tayang yang cepat ya, seperti itu ya. Jadi yang kedua adalah pengambilan video yang asal-asalan ya. Nah, pengambilan video ini sangat penting teman-teman. Kalau misalkan teman-teman membuat video itu, saya sarankan harus bagus ya. Maksudnya dalam artian harus bagus itu, angle-nya harus bagus, pencahayaannya harus bagus, harus fokus, jangan gerak-gerak. Jadi kalau misalnya videonya gerak-gerak, otomatis yang nonton juga ikut pusing gitu kan. Kalau ikut pusing ya, yang terjadi adalah video teman-teman di skip. Jadi boro-boro teman-teman ibaratnya bisa mendapatkan jumlah jam tayang yang banyak. Kalau ternyata karena video pengambilannya itu tidak bagus, akhirnya video teman-teman terskip. Jadi sangat penting sekali kualitas video ya. Kalau bisa teman-teman pelajari bagaimana cara pengambilan yang halus gambar, jangan sampai ada gerakan yang tadi saya sebutkan ya, banyak pergerakan yang membuat goncang videonya seperti itu ya. Makanya banyak sekali di luaran sana itu peralatan-peralatan pengambilan video ada yang disebut dengan stabilizer ya. Gunanya seperti itu teman-teman, agar teman-teman di luaran sana, para audiens pada saat menonton video teman-teman itu ikut bisa menikmati ya hasil informasi yang disajikan oleh teman-teman. Jadi faktor pengambilan video, angle video, kualitas video itu sangat penting, perlu diperhatikan ya. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan sekali-sekali teman-teman asal-asalan gitu ya, asal-asalan mengambil video lalu diupload ke YouTube ya, seperti itu ya kalau ingin berkembang. Terus yang dilakukan lagi apa? Ciri-cirinya adalah pernah pastinya teman-teman melihat konten kreator yang hanya mengupload video saja tanpa menyertakan thumbnail. Padahal thumbnail itu adalah salah satu ujung tombak kita untuk promosi teman-teman kepada halayak di luar sana ya. Jadi walaupun video teman-teman bagus, pengambilan bagus, terus temanya bagus, terus durasinya panjang, tidak didukung dengan thumbnail, teman-teman akan sia-sia. Karena thumbnail itu adalah bisa dikatakan pembuka atau spoiler lah ya, spoiler teman-teman di luar sana untuk mengklik konten teman-teman sekalian gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak menyertakan thumbnail itu sangat sayang sekali seperti itu ya. Jadi manfaatkan, dan teman-teman harus bagaimana belajar membuat thumbnail yang bagus ya, supaya bisa menggambarkan isi dari video teman-teman sekalian seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah jadi perlu diperhatikan teman-teman, banyak para konten kreator yang halu di sana ya tidak mengetahui bahwa dalam proses pembuatan video di media sosial YouTube itu ada kode etiknya ya teman-teman. Salah satu bentuk kode etiknya adalah teman-teman tidak boleh sembarangan memakai backsound yang tidak dilisensikan ya kepada teman-teman sekalian. Artinya sebetulnya YouTube itu sudah menyediakan backsound yang sudah dilisensikan ya ke pihak YouTube. Artinya bisa kita pakai bebas ya. Jadi para konten kreator yang halu biasanya tidak tahu tentang hal itu. Jadi dia asal memberikan backsound ya pada videonya itu menyertakan musik yang tidak bebas copyright gitu ya. Artinya tidak bebas digunakan. Yang terjadi adalah teman-teman akan sia-sia aja ya. Misalkan video teman-teman sudah bagus, thumbnailnya sudah bagus, temanya sudah bagus, pengambilan video dan lain sebagainya sudah bagus, tapi dalam videonya ada musik yang copyright. Yang terjadi adalah pada saat monetisasi teman-teman akan tertolak oleh partner YouTube, karena salah satu bentuk dari penilaiannya adalah teman-teman tidak boleh dapat pelanggaran copyright seperti itu ya. Nah terus teman-teman, yang selanjutnya adalah teman-teman perlu diperhatikan kalau teman-teman membuat video konten itu harus tahu arah dan tujuannya. Apakah konten teman-teman ini sebetulnya ingin menyajikan apa? Ingin menyajikan hiburan kah? Ingin menyajikan informasi kah? Atau menyajikan apa? Harus jelas ya. Kalau tidak ada jelas, asal-asal ngupload saja, jadi yang nonton juga bingung gitu. Sebetulnya teman-teman ini menyajikan apa aja. Yang terjadi karena kebingungan itu menimbulkan ketidaktertarikan para netizen di luar sana untuk mensubscribe teman-teman sekalian. Alhasil nanti apabila suatu saat thumbnail teman-teman muncul di beranda misalkan,
maka tidak akan ada ketertarikan teman-teman para netizen untuk menonton video teman-teman. Jadi harus diperhatikan bahwa membuat konten juga harus ada temanya ya. Seperti saat ini tema Top Funny Family adalah menjelaskan tentang YouTube, misalkan seperti itu ya. Misalnya teman-teman temanya adalah ingin menjelaskan tentang cara bertanam, misalnya cara memasak dan lain sebagainya seperti itu. Jadi harus jelas ya teman-teman. Jangan asal teman-teman merekam video terus mengupload seperti itu ya. Jangan ya, harus jelas. Harus ada narasinya, bahasanya seperti itu ya. Harus ada tujuannya. Terus yang selanjutnya adalah, jadi kalau teman-teman ingin sukses ya, terutama para konten kreator yang pemula itu, teman-teman harus sering upload. Karena dengan seringnya kita upload, nanti kita akan mengetahui sebetulnya konten-konten yang cocok untuk teman-teman sekalian itu apa gitu ya. Misalnya teman-teman mengupload berbagai macam konten, misalkan konten memasak, konten gaming, konten apapun itu ya. Nanti 4 bulan kemudian setelah dievaluasi oleh algoritma YouTube, nanti teman-teman bisa mengetahui sebetulnya yang lagi trending di konten teman-teman itu apa. Setelah teman-teman cek, ternyata yang trending adalah konten memasak misalkan. Nah, teman-teman bisa fokus ya untuk mengambil konten itu yang menjadi tema konten teman-teman. Jangan teman-teman membuat konten, pertama sudah jarang-jarang, yang kedua kontennya tidak bervariatif ya. Jadi khususnya untuk konten kreator pemula, teman-teman harus banyak upload dan harus banyak tema ya, seperti itu ya. Karena untuk di awal-awal teman-teman tidak bisa menentukan hanya satu tema saja. Karena karena kita ini sedang berlomba sebetulnya terhadap konten kreator yang lain gitu, seperti itu ya. Jadi tips dan triknya salah satunya adalah itu. Teman-teman banyakin tema untuk diupload di YouTube ya, seperti itu. Nanti pihak YouTube lah yang akan menseleksi sebetulnya teman-teman ini cocoknya pada konten yang mana. Pada saat penyeleksian itu nanti teman-teman bisa fokus, ternyata kamu cocoknya yang ini kata pihak YouTube-nya. Teman-teman konsisten di situ. Nah, itulah salah satu tips triknya supaya teman-teman bisa sukses ya untuk mendapatkan viewers dan subscriber seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah, apa itu tidak pernah promosi? Artinya gini, pada saat teman-teman telah mengupload di YouTube, teman-teman lupa tidak mempromosikan di media sosial yang lain seperti di WA atau di IG atau di Line misalnya, atau di FB, di Facebook gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya setelah mengupload video di YouTube, teman-teman harus promosi. Nah, dengan adanya promosi itulah nanti yang membuat video teman-teman bisa trending ya. Dengan banyaknya yang mengklik di media sosial yang lain, maka nanti algoritma YouTube khususnya akan selalu merekomendasikan konten teman-teman kepada para netizen seperti itu ya. Jadi sangat penting sekali yang namanya promosi ya kalau di YouTube itu ya. Karena itu akan membuat video teman-teman trending. Kalau video teman-teman trending, artinya besar kemungkinan peluang teman-teman video teman-teman itu yang diklik oleh orang-orang di luar sana dengan konten yang sama. Artinya misalnya saya membuat konten sama teman-teman itu konten yang sama, sedangkan saya tidak promosi, teman-teman promosi. Yang terjadi adalah yang akan muncul di beranda YouTube para netizen itu ada konten teman-teman, karena teman-teman sering promosi, sering banyak yang klik seperti itu ya. Jadi pentingnya yang namanya promosi ya. Nah, itu tidak dilakukan oleh YouTuber yang halu biasanya seperti itu. Dia asal ngupload aja, tidak ada yang namanya promosi seperti itu ya. Jadi yang namanya YouTube itu seperti kita menanam tumbuhan ya, harus kita rawat, harus kita siram, harus kita beri pupuk dan lain sebagainya. Nah, salah satu bentuk treatment di YouTube itu salah satunya tadi ya, promosi ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya teman-teman, jadi teman-teman khususnya para konten kreator pemula ya, kalau misalnya ada netizen di luar sana yang komentar kepada YouTube teman-teman, harus segera mungkin teman-teman tanggapi ya. Karena teman-teman, algoritma YouTube di tahun 2022 ini khususnya ya, jadi penilaian komentar, penilaian like itu sama subscribe ya, itu bisa masuk dalam kategori video teman-teman akan terus dipromosikan di YouTube. Jadi amat sayang sekali teman-teman misalkan ada yang berkomentar di komentar teman-teman, kolom komentar teman, tidak ditanggapi. Karena
itu salah satu bentuk interaktif teman-teman kepada netizen seperti itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak berinteraksi seperti itu, sama aja teman-teman tidak memberikan pupuk bahasanya di YouTube ya. Kalau kita mau menanam tumbuhan tadi tidak berikan pupuk ya, seperti itu ya. Alhasil tumbuhan yang tidak diberikan pupuk ya akan pertumbuhannya akan lambatnya. Contohnya seperti itu tadi ya. Contohnya seperti itu tadi, kalau misalnya teman-teman kurang interaktifnya di YouTube ya, membalas komentar netizen misalnya, ada pun misalnya komentar netizen yang tidak sesuai dengan nyeleneh lah seperti itu ya, tetap teman-teman tanggapi dengan bijak seperti itu ya. Jadi mungkin cukup itu saja informasi dari Topani Family ya. Sebetulnya ilmu-ilmu YouTube itu banyak sekali ya. Apapun itu banyak sekali yang akan Topani Family sharing kepada teman-teman. Topani Family mohon dukungan subscribe, like, and share-nya teman-teman ya. Semoga ini bisa menjadi manfaat dan teman-teman bisa sukses ya, menjadi YouTuber yang sukses dan mendapatkan penghasilan yang luar biasa ya dari YouTube ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian. Saya mohon dukungannya sekali lagi ya, dukungan subscribe, like, and komen-nya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.